الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الترغيب في أداء الزكاة والترهيب من البخل بها. At-targhib anjuran di dalam melaksanakan menunaikan zakat bagi yang wajib. Wat-tarhibu dan ancaman minal bukhli biha, dari sifat pelit di dalam mengeluarkan zakat bagi yang wajib zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mananya apa? Sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Itu di antara anjuran salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ibadah dengan ikhlas. Baginya agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah. Dzalika, itulah agama yang lurus, al-mustaqimah, qayyimah al-mustaqimah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yanqizuna adh-dhahaba wal-fiddata, dan orang-orang yang mereka menimbun, menyimpan akan emas dan perak, wala yunfigunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya. Babashirhum bi'adzabin alim, Allah mengatakan berilah kabar gembira. Ini taubih, ejekan. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kabar gembiranya azab yang pedih. Yang punya harta emas perak udah wajib zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Yauma yumha 'alaiha fi nari jahannam, di hari yumha, dipanaskan 'alaiha, atasnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fatukwa biha, maka diteriskan dengannya. Jadi dengan lempengan emas perak yang dia punya dipanaskan, diteriskan, biha dengannya, jibahuhum, dahi-dahinya, wa junubuhum, pinggir-pinggir badannya, wa zuhuruhum, belakangnya, semuanya badannya diteriskan dengan emas dan perak yang dipanaskan dari api neraka. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kalian simpan ya untuk diri kalian. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka dhuku, rasailah, cicipilah, ma kuntum taknizun, apa-apa yang kalian timbun. Nah, ini ayat-ayat tadi menerangkan tentang bagaimana kewajiban zakat. Dan zakat itu
adalah salah satu rukun Islam. Betul. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita man istata ilaihi sabila. Jadi rukun Islam yang ketiga zakat. Jadi kewajiban zakat mujma' alaih, disepakati oleh para ulama. Artinya apa? Bagi orang yang mengingkari bahwasanya zakat itu wajib, kufur dia. Naudzubillah. Ini udah kaidah ya, sesuatu yang mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama. Kalau orang ada yang mengingkarinya, ya zakat binasul Quran hadis mujma', nggak ada ulama yang mengatakan zakat itu nggak wajib. Puasa di bulan Ramadan bagi orang yang balik berakal Islam, nggak ada ulama yang mengatakan nggak wajib. Kalau dia meyakini sebaliknya, kufur udah, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Dan zakat itu diibaratkan sama ulama ukhtus salati, saudari perempuannya sholat. Kenapa dinamakan saudari perempuannya sholat? Zakat dinamakan seperti itu. Li'annaha ja'at fil Qur'an fi mawadhi' katsirah minal Qur'an magrunatan. Karena penyebutan zakat disebutkan banyak di dalam Al-Qur'an itu bergandengan. Zakat sama sholat. Di mana Allah menyebutkan sholat, setelahnya menyebutkan zakat. Di banyak tempat dalam ayat-ayat yang barusan kita baca itu, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jadi di mana disebutkan sholat, sesudahnya menyebutkan kalimat zakat. Diibaratkan sama ulama ukhtus shalah, saudari perempuannya sholat. Kenapa? Karena bergandengan selalu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kebanyakan begitu. Dan kita mesti paham, zakat itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama zakatu malin, zakat harta. Zakat harta. Yang kedua zakatu badan. Zakat badan yang dinamakan dengan zakatul fitrah. Zakat apa? Fitrah. Itu zakat badan namanya. Bagian pertama ada yang namanya zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ada 6 macam. Zakat harta ada berapa? 6 macam. Yang pertama zakatul mawashi, zakat hewan ternak. Yang tiga apa? Unta, sapi, sama kambing. Itu ada syarat-syaratnya. Kapan orang yang miara kambing ada zakatnya, kapan orang yang miara unta dan miara sapi ada zakatnya. Tidak serta-merta ya, yang miara kambing wajib zakat. Itu ada syaratnya. Yang kedua namanya adalah zakatun naqdin, zakat penyimpanan emas dan perak. Ini yang banyak di sini nih, yang nyimpan emas banyak kayaknya. Para ketawa. Emas. Zakat emas dan perak itu zakatun naqdin. Nah, kita akan bahas secara ringkas. Kapan seorang yang menyimpan emas wajib zakat dan kapan orang yang menyimpan perak wajib zakat. Jadi nggak serta-merta orang yang menyimpan emas wajib zakat. Ada syaratnya. Pertama, zakatul zahab, zakatnya emas. Kapan wajib zakat? Kalau memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya itu emas atau peraknya itu adalah yang disimpan, bukan perhiasan yang dipakai sama orang yang boleh memakainya. Makanya ibu-ibu kalau punya perhiasan
beli niatnya mau dipakai. Niatnya apa? Buat dipakai. Maka nggak ada zakatnya. Dengan catatan tidak israf dalam penggunaannya. Artinya israf berlebihan. Ukuran berlebihan, perempuan semisalnya, perempuan sederajatnya. Orang kalau pakai perhiasan sampai 1 kilo berlebihan kan? Anting, apalagi itu, semuanya. Ini kilo kebanyakan ya. Gelangnya 100 gram, ya. Apalagi itu, kalungnya 50 gram, gelang kaki juga ada juga. Nah, kalau israf berlebihan ada zakatnya, walaupun perhiasan yang digunakan. Jadi syarat pertama itu adalah emas perak yang tidak digunakan oleh orang yang boleh menggunakannya. Jadi ukurannya waktu niat belinya. Kalau misalnya niat beli apa nih? Perhiasan, berupa perhiasan, lalu segala macam, niatnya invest, buat disimpan. Beda ya, niatnya disimpan. Nah, itu yang ada zakat. Atau orang beli emas batangan antam, itu jelas buat invest, bukan buat dipakai. Nggak ada orang pakai emas antam di galung di sini ya. Gila berarti dia. Nah, ini syarat yang pertama, buat disimpan invest. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya bulughun nisab, telah sampai kepada nisab. Apa nisab? Nisab gadar mulai wajibnya. Berapa kalau emas? Kalau emas itu adalah 84 gram. Berapa? 84 gram. Itu gadar nisabnya. Nisab mulai hitungan wajib zakat. Artinya apa? Kalau dia punya kurang dari nisab, nggak ada zakatnya. Ini punya emas cuma 50 gram, nggak ada zakat. Kenapa? Karena kurang dari nisab. Nisab gadar wajib. Yang ketiga syaratnya mudiyul haul. Mudiyul haul, berlalunya 1 tahun dari kepemilikan yang telah sampai kepada batas nisab. Sekarang kita praktek. Ya. Ada fulan beli emas antam dah kan buat invest. Ya. Berapa gram dibeli? Dibeli 100 gram. Berapa? 100 gram. 1 gramnya sekarang 2.600.000. Jadi hitung diri berapa itu emas. Iya kan ada di Nia, ya. Udah tenar, ma'ruf. Orang beli emas antam 100 gram. Jadi kita bayangin aja nih ya, kita nggak punya nih, bayangin aja. 100 gram. Buat apa? Ya emas antam diinvest itu. Nggak ada mau dipakai ya, invest. Belinya tanggal berapa? Kita ambil contoh, belinya tanggal 1 Rajab misalnya. Yang dikit lagi masuk bulan Rajab. Tanggal 1 Rajab. Alhamdulillah dapat rezeki, ya. Dia beli emas antam 100 gram. Nah, syarat pertama terpenuhi ya. Penuhi. Dia belinya untuk disimpan, invest. Ya, itu yang pertama. Syarat yang kedua terpenuhi sampai kepada nisab. Karena nisabnya berapa? 84 gram. Tinggal syarat yang ketiga berlalu setahun dari kepemilikan. Tungguin dah. Bulan Rajab berjalan, Rajab terus apa lagi? Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai tahun yang akan datang tanggal 1 Rajab. Berarti udah berapa? Setahun. Nah, iya. Ternyata emasnya masih ada di lemari. Belum dia apa-apain berarti ya. Berarti dia itu orang yang wajib zakat emas. Ambil. Karena 3 syarat terpenuhi. Berapa zakatnya? 2,5%. Bagaimana cara mengeluarkannya? Bukan emas yang dikikis, bukan. Bukan. Cara mengeluarkannya langsung lihat internet. Harga emas hari ini antam berapa gitu. Oh ternyata masih sama. Turun dah misalnya 2.500.000. Itu punya berapa tadi?
100 kali 2 juta 500 berapa? 2 miliar. 250. Iya, 250 juta. Dikeluarin 2,5%. 2,5% dari 250. Itu yang kelihatan. Itu zakatnya dia. 2,5% dari 2 juta 5. Bukan 250 juta. Menghitung ini jadi bingung ya. Udah harganya 2 juta aja dah biar gampang. Harga emasnya harganya 2 juta 1 gram. Berarti kalau 100 berarti 200 juta. 2,5%-nya berapa tuh? 26,5. Hah? 2 juta 650. 5 juta. Kalau 100 juta, terusnya itu setengah. Itu jadi ada duitnya sih ya. Kalau ada duitnya cepat gitu. Biasa gitu. Kalau nggak ada duit susah gitu ya. Jadi paham tuh ya, itu zakat emas begitu. Jadi kalau yang punyanya kurang dari nisab, kurang dari 84 gram, nggak wajib. Ini punya 20 doang, punya 30 gram doang, punya emas antar 10 gram yang nggak ada zakatnya. Ya, karena kurang dari nisab. Nisabnya 84. Kalau perak berapa? Perak 588 gram. Terus 5 kilo lebih berarti. Kalau nisabnya perak 588 gram. Nah, perak lebih murah jauh daripada emas. Nah, itu cara penghitungan zakat emas dan perak. Dipahami nggak tuh? Iya, kita punya tangga ini kan, emas punya kan dia. Ya, kalau ini kan. Kemudian yaqumahuma menduduki tempat keduanya zakat penyimpanan uang. Hitungannya sama, ya zakat emas. Penyimpanan uang. Kadang-kadang orang cuma nyimpen duit aja, nggak berupa emas atau perak. Ya, di tabungan atau di bank atau di mana aja dah. Di lemari juga boleh. Yang penting 2 titik. Ya. Bagaimana hitungannya sama? Jadi seorang misalnya fulan bin fulan alhamdulillah dapat obyekan, masya Allah. Berapa? 500 juta. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan lakinya dapat obyekan ya. 500 juta lumayan. Nah, dapat obyekan lakinya alhamdulillah. Tanggal berapa? Sama dah, tanggal 1 Rajab aja dah. Ya, berapa? 500 ditabung sama dia. Ditabung sama dia, di bank. Dia taruh lemari takut hilang, betul. Takut hilang sama bininya, maksudnya diambil dulu. Ditaruh di tabungan sama dia. Nah, ini hitungannya sama. Ya, dilihat aja. Ini uang yang dia simpan sama gak dengan harga emas 84 gram? Oh, ternyata lebih. Berarti dihitung dari bulan apa? 1 Rajab tadi. Terus berjalan waktu sampai setahun. Namanya duit kan dipakai mulu ya. Dipakai pas tanggal 1 Rajab ternyata tabungannya tinggal 300 juta. Berkurang dari 500. Karena kebutuhan tinggal 300. Dan 300 masih sampai nisab ya. Oh, ternyata masih, bahkan lebih. Nah, itu orang yang wajib mengeluarkan zakat simpanan dikeluarkan berapa? Sama, 2,5%. Tapi berjalannya waktu setahun, kalau pertengahan tahun ternyata udah kurang dari nisab. Dia belanjain sama dia, dibeli mobil segala macam, beli motor buat anak buat bininya ya. Akhirnya duitnya tinggal cepet. Tinggal berapa? 100. Di bulan Ramadan tinggal 100. Ya, 100 kurang dari seharga 84 gram emas. Berarti udah gak wajib. Paham tak? Jadi hitungnya setahun yang agak kurang dari ini. Kalau pertengahan tahun kurang dari nisab, sama juga kayak emas tadi. Dia punya 100 gram, 2 batang, 50 sama 50 gram. Di pertengahan tahun yang 50 dijual. Berarti kan nggak berapa tuh? Tinggal 50 kurang dari ini. Nisabnya 84 gram, berarti selesai ya.
Walaupun nanti berapa bulan dia beli lagi 50. Dimulai dari dia beli lagi tadi. Kalau lebih dari ini, jelas ya? Nah, ini cara zakat emas dan perak. Kita baca hadisnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi akan orang-orang berdakwah ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan, sampai mengucapin 2 kalimat. Diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia sampai mereka mengucapin 2 kalimat. Memerangi di sini ya, kalau mereka melawan diperangi, membangkang namanya. Wa yuqimus shalah, setelah 2 kalimat syahadat dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, maka menjadi haram, terjaga dariku dima'ahum, akan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan akan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam kayak zakat dikeluarin ya, tapi hartanya nggak boleh diganggu, darahnya nggak boleh ditumpahkan, karena sudah orang Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hitungan mereka itu 'ala Allah, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nggak boleh. Jadi Nabi mengatakan, saya diperintahkan untuk mengajak mereka manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau orang sudah melakukan itu nggak boleh, sudah darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram untuk diambil dan lain sebagainya. Nah, kecuali diambil Islam. Hak Islam apa? Zakat. Kalau zakat atau hak Islam apa? Yang melakukan jinayat, bunuh orang, jadi bunuh lagi, kisos namanya bihaqil Islam. Wa hisabuhum, dan hitungan mereka Allah, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan di sini ada ancaman orang yang wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, man atahu Allahu malan, siapa orang yang Allah berikan kepadanya harta, falam yu'addi zakata, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, berarti apa? Hartanya dia sudah sampai batas wajib zakat tapi tidak mau menunaikan zakat. Musila lahu maluhu yaumal qiyamah, kata Rasulullah, maka akan dimisalkan baginya akan hartanya yaumal qiyamah sujaan akrab, yaitu ular yang palanya botak, yang ada tanduk palanya jadi hartanya diserupakan oleh Allah, ular yang palanya botak bertanduk, ya, lahu zabibatani, yang memiliki 2 taring yang panjang, yutawwaqahu yaumal qiyamah, yang akan melilit kepadanya nanti pada hari kiamat. Summa ya'khud bilih